Selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini kita sebetulnya ada momen ya, cuman saya ketinggalan momennya ya. Ini ada momen ozon oscillator divergent ya, dimana di real grafiknya dia ada kenaikan di sini ya. Terus kemudian di ozon oscillatornya dia malah turun teman-teman ya. Nah, berarti ini kita bisa panggil sebagai ozon oscillator divergent ya, atau reverse ya, titik reverse. Nah, hal ini didukung ada support and resistance ya. Ini berarti di sini area supply teman-teman nih ya, area supply ke sini nih, dan ini sudah terjadi nih ya. Nah ini teman-teman nih ya, ini momen ini sudah terjadi ke sini ya. Ini saya ini ya kelewatan momen ya. Nah ini didukung nih ya, titik di sini, titik reverse ini didukung oleh ada support resistance sebelumnya. Kita gambar di sini ya satu garis. Nah ini teman-teman ya, saya gambar garis nih ya. Kita lihat kemana dapatnya, dia ada support resistance-nya di sini ternyata nih. Ini ada support resistance di sini ya. Makanya saya bilang saya kehilangan momen ya nih, pas di sini teman-teman ya. Ada support and resistance-nya di sebelah situ, sebelah kiri ya. Jadi memang ini sudah didukung oleh dua indikator. Biasa memang kalau lebih kuat lagi kita pakai Quasimodo lagi ya. Cuman momennya nggak ada kalau Quasimodo, QM ya. Nah saat ini saya kehilangan momen teman ya. Jadi nggak sempat ambil posisi. Ya ini hanya share aja bagaimana cara kita menggunakan ozon oscillator ya. Kalau teman-teman mau lihat saya ambil posisi dengan menggunakan ozon oscillator dan support and resistance, itu di video saya sebelumnya ya, di playlistnya trading and crypto. Teman-teman bisa lihat di situ banyak sekali saya menggunakan ozon oscillator dan support and resistance untuk ambil posisi ya, langsung trading. Nah tentunya tiap momen kita harus selalu gunakan stop and loss ya, stop loss Nah juga take profitnya di mana. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman, ada beberapa momen yang ini mau saya tunjukin ya. Kita dengan menggunakan ozon oscillator nih ya. Ini time frame-nya yang D1 teman-teman ya. Titik sini ke titik sini dia naik. Sedangkan di ozon oscillatornya dia turun nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini turun dia. Ya berarti di titik ini adalah titik pembalikan arah. Tapi nama ini disclaimer ya, nggak selalu harus didukung dengan adanya support and resistance ya, dan kita tentunya selalu pasang stop loss. Nah berarti di area ini kalau dari ozon oscillator dia menunjukkan area supply ke bawah sini ya, tapi ini tetap harus didukung oleh indikator lain teman-teman ya. Catatannya dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi kadang dia masih naik ya. Yang paling penting itu kan kita tentukan titik reverse-nya di mana, titik balik arahnya di mana. Ya, itu yang paling penting. Kadang saya udah ambil posisi di sini, ternyata dia masih naik terus ya, sampai mungkin mengenai stop loss ya, atau kena hit stop loss-nya. Jadi itu seperti itu ya. Jadi yang paling penting itu titik pembalikan arahnya di mana ya, kalau kita menggunakan ozon oscillator. Ada beberapa momen juga teman-teman ini. Jadi kalau ozon oscillator tuh ada dua, yang divergent dan juga convergent ya. Jadi kalau yang convergent itu penerusan arah, kalau yang divergent itu pembalikan arah. Jadi di titik mana dia arahnya akan berbalik ya, itu yang paling penting. Oke, mungkin teman-teman itu aja ya sharingnya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, atau kita bisa diskusi bareng ya.